Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Naza, yang mana di video kali ini Kak Naza akan membahas buku di tema 6, subtema 3 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, di mana saya harapkan untuk adik-adik tetap belajar walaupun di pandemi COVID seperti saat ini ya. Makanya saya kakak buatkan video pembelajaran sehingga kalian bisa tetap belajar dengan mudah di rumah. Untuk pembelajaran 1 yaitu pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Untuk pembelajaran 2 yaitu upaya pelestarian makhluk hidup, di mana populasi beberapa jenis makhluk hidup dan tumbuhan yang semakin lama semakin langka, dan di sini kakak siapkan tabel yang menjelaskan penyebab-penyebab kelangkaan baik itu hewan ataupun tumbuhan yang ada di Indonesia ya. Ini ada beberapa sebab. Untuk yang dari hewan, coba anak-anak perhatikan. Untuk yang di kolom hewan itu nomor 1, penyebab kelangkaan hewan yang nomor 1 yaitu sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan ataupun dijual ataupun juga digunakan sebagai hiasan ataupun obat. Nah, di sini kakak jelaskan hewan ini semakin langka karena hewan tersebut diburu untuk entah itu dijual ataupun dipelihara sendiri ataupun dibunuh untuk diambil. Kalau sebagai contohnya seperti gajah itu diambil gadingnya, kalaupun untuk mungkin ular ataupun buaya itu diburu untuk diambil kulitnya sebagai hiasan ya. Itu sehingga hewan semakin langka. Untuk yang nomor 2, hewan tersebut langka karena membutuhkan waktu yang lama dalam berkembang biak. Jadi dalam berkembang biak ataupun bertambah banyak ya, hewan ini membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga hewan semakin langka. Untuk yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalkan dibakar ataupun hutan itu ditebang secara liar tanpa memperhitungkan kelestarian alam. Untuk yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Nah, ada beberapa hewan yang memang sangat rentan dengan perubahan alam sehingga hewan tersebut punah dan juga hewan tersebut semakin langka. Itu yang dari hewan, penyebab kelangkaan dari hewan. Untuk yang dari tumbuhan, untuk tumbuhan kenapa kok juga semakin lama semakin langka? Yang pertama karena disebabkan oleh dimanfaatkannya tumbuhan tersebut secara terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian. Karena manusia ini kan juga membutuhkan tumbuhan, sehingga tumbuhan itu dimanfaatkan atau digunakan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikan, sehingga tumbuhan tersebut semakin hari semakin langka. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu sulit berkembang biak. Nah, di sini ada beberapa tumbuhan yang khususnya ada di Indonesia ini yang sulit ataupun lama dalam berkembang biak. Untuk yang ketiga, karena tumbuhan itu terkena hama atau penyakit ya. Ada beberapa tumbuhan yang terkena hama atau penyakit, diserang hama atau penyakit sehingga tumbuhan tersebut mati dan punah sehingga semakin hari semakin langka. Untuk yang keempat yaitu karena adanya kekeringan sehingga memungkinkan untuk tumbuhan tidak bisa hidup dengan baik. Jadi karena ada
kekeringan atau kemarau panjang sehingga tumbuhan tersebut mati atau punah, sehingga tumbuhan tersebut juga semakin hari semakin langka. Itu adalah beberapa penyebab kelangkaan dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu tadi adik-adik untuk penjelasan dari kakak tentang penyebab atau beberapa penyebab kenapa hewan dan tumbuhan itu semakin hari semakin langka. Penyebab-penyebabnya sudah kakak jelaskan barusan. Adik-adik bisa mencatat di buku catatan sehingga untuk materinya bisa lebih paham ya. Itu saran dari Kak Naza. Untuk selanjutnya, dari penyebab langkanya hewan serta tumbuh-tumbuhan, maka pemerintah ini melakukan upaya untuk pelestarian terhadap hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Untuk beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan, yang nomor 1 yaitu penegakan hukum terhadap pemburuan hewan langka dan juga penebang hutan liar. Yang kedua, penangkaran dan hewan serta tumbuhan langka. Untuk yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Di sini kakak jelaskan in situ adalah pelestarian di habitat asli ya. In itu di dalam, in situ berarti di dalam habitat asli. Contohnya cagar alam, hutan lindung, Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional. Terus kalau ex situ di luar. Jadi ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, di luar habitat asli baik itu hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini kakak jelaskan juga supaya kalian paham apa itu cagar alam, apa itu hutan lindung, apa itu Suaka Marga Satwa. Kakak jelaskan satu persatu ya. Nanti adik-adik bisa mencatat di buku catatan masing-masing. Untuk cagar alam adalah tempat untuk melindungi tumbuh-tumbuhan atau tanaman ya, itu cagar alam. Untuk Suaka Marga Satwa adalah tempat untuk perlindungan hewan-hewan yang hampir punah ya, itu namanya Suaka Marga Satwa. Setelah itu hutan lindung yaitu kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau masyarakat tertentu untuk melindungi dari fungsi hutan tersebut secara ekologis yang mengutamakan tata air dan kesuburan tanah sehingga tetap berjalan dan dinikmati masyarakat dengan baik. Untuk selanjutnya, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Jadi dipetak-petak ya di Taman Nasional tersebut dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ya, biasanya seperti itu. Lalu untuk pendidikan dan juga pariwisata. Sebenarnya sama juga sih, Taman Safari juga sama. Taman Safari yaitu tempat wisata keluarga yang dimana situ adalah berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Untuk selanjutnya kebun raya hampir sama penjelasannya, yaitu tempat untuk melindungi tumbuh-tumbuhan, kebanyakan tanaman ya, fungsinya untuk pendidikan lingkungan. Kalau untuk herbarium itu adalah
tempat untuk koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan. Jadi itu sudah diawetkan, sudah dikeringkan ya, sudah diawetkan. Yang berikut data-datanya. Jadi nama-nama tumbuhan itu ada data-datanya yang mana digunakan untuk keperluan penelitian secara ilmiah ya. Itu mungkin bisa kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Itu saja penjelasan dari Kak Naza tentang tema 6 ya. Buku tema 6 nanti juga kalian pelajari sendiri di rumah. Itu saja, kurang lebihnya Kak Naza mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti disusul dengan beberapa lagi video pembelajaran sehingga bisa membantu kalian supaya belajar lebih mudah dan menyenangkan di rumah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.